Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Ya, terima kasih anak-anakku. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita awali dan tidak ada salahnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berdoa kita mendapatkan faedah dari ilmu yang kita pelajari pagi hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini, untuk absen hari ini pertama adalah nomor absen 1 Elvi Puji, yang kedua Eni Yuniati, yang ketiga Imratus Saleha, yang keempat Jihan Maida, yang kelima Koirunisa Salsa, yang keenam Maulidia Indah, yang ketujuh Nita Aprilia, yang kedelapan Sindia Yuni, yang kesembilan Uswatun Hasanah, ke-10 Bin Hadus. Yang hadir cuma 10 ya, yang lain kemana? Oh, masih ketarunaan ya. Berarti sampai 1 bulan ya itu ya? Ya. Oke, sudah saya absen. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nggak ada yang sakit ya? Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini atau siang hari ini, Bapak mau memberikan soal-soal persepsi tentang materi yang kemarin ya. Coba siapa yang masih ingat tentang materi yang sudah Bapak berikan minggu kemarin? Siapa yang tahu? Ya, salah. Logika dan algoritma komputer, Pak. Ya. Kemarin kita pelajari logika dan algoritma komputer. Selanjutnya, coba apa yang kamu ketahui tentang logika? Ada yang tahu? Iya, Mbak Imratus, silakan. Berpikir logis, Pak. Berpikir logis, ya benar. Siapa lagi yang tahu? Ya, Mbak Cynthia. Masuk akal, benar. Satu lagi ya, untuk soal yang kemarin, coba sebutkan salah satu contoh kalimat logis. Siapa yang tahu? Ya, Mbak Nita. Matahari terbit dari barat, Pak. Oh ya, matahari terbit dari barat. Satu lagi ya, siapa ya? Bin Hadus ya. Coba mana Bin Hadus? Ya. Algoritma itu berasal dari kata logos, yaitu ilmu. Coba dari negara mana Bin Hadus? Belanda. Benar nggak anak-anak? Ya, bukan Belanda Bin Hadus, kurang tepat. Silakan yang mau menjawab. Ya, Jihan. Ya, benar, dari Yunani. Benar ya. Algoritma itu berasal dari kata logos, yaitu ilmu yang berasal dari bahasa Yunani. Oke, itu tadi soal-soal tentang materi yang kemarin. Selanjutnya kita memulai pembelajaran hari ini dengan materi petamina. Tolong nanti anak-anak perhatikan
presentasi di depannya. Ini ya. Untuk materi pagi hari ini kita ke materi peta minda. Sebelumnya saya akan memberikan tujuan dari pembelajaran peta minda. Tapi sebelumnya ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Pertama adalah menerapkan metode peta minda. Yang kedua, membuat peta minda. Untuk tujuan pembelajarannya, dan pertama, untuk pengetahuan, setelah dilakukan penggalian informasi dan diskusi, diharapkan siswa mampu. Pertama, di sini menjelaskan metode peta minda dengan benar. Yang kedua adalah memahami cara pengolahan data metode peta minda dengan cermat. Itu tadi tujuan pembelajaran untuk pengetahuan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran untuk keterampilan. Di sini nanti setelah kalian mempelajari diharapkan kalian mampu pertama mengoperasikan perangkat lunak peta minda dengan teliti. Yang kedua, membuat peta minda dari hasil pengembangan ide. Selanjutnya, nah ini adalah pengertian peta minda. Peta minda adalah metode pengembangan ide, gagasan atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang bagan konsep. Bisa juga diartikan salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir, ya. Jadi ide-ide gagasan yang ada di otak kita, di kepala kita itu bisa kita salurkan, ya, di peta minda. Nah, salah satu contoh dari aplikasi ini dan beberapa contoh ya, bisa kita lihat di aplikasi Android, Windows atau iOS ya. Ada FreeMind, ada Xmind, IdeaFlip, Mindmap, Wise Mapping dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah peta minda menurut Busan, ya. Peta minda menurut Busan. Yang pertama di sini, manfaat dari metode peta minda yang satu adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Karena di sini nanti dalam pembuatan peta minda kalian membuat gambar-gambar, menuangkan ide, tulisan-tulisan menjadi satu jadi untuk otak kiri dan otak kanan bisa bekerja dengan sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, ya. Selanjutnya nomor 3, membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Dimaksud di sini adalah yaitu semua ide-ide, gagasan atau keinginan itu bisa dituangkan di peta minda, ya. Bebas tanpa hambatan, tanpa aturan, ya. Selanjutnya adalah membuat rencana atau kerangka cerita. Misalnya kalian membuat rencana mau berkemah, bisa menggunakan peta minda, ya. Direncanakan, dibentuk bagan-bagannya, disusun, gitu ya. Selanjutnya adalah 5, mengembangkan sebuah ide. Misalnya kalian punya ide apa ya, bisa dituangkan di peta minda. Dari 1, 2, 3 dan seterusnya bisa dijabarkan dari judul ke sub atau cabang, bisa kalian kembangkan. Selanjutnya adalah nomor 6, membuat perencanaan sasaran pribadi.
Ya misalnya pengen punya rencana pribadi yang tidak orang lain pengen ketahui, ya bisa di sini ya. Kita buat peta mindanya di sini. Meringkas isi sebuah buku. Ya, itu manfaat yang nomor 7 adalah meringkas isi sebuah buku. Untuk apa toh meringkas isi sebuah buku? Kalau kalian meringkas untuk apa? Contohnya. Halo. Nek kalian mau meringkas buku itu untuk apa? Iya, untuk mempelajari buku secara ringkas ya. Misalnya untuk tes ulangan harian itu meringkas itu ya. Di sini maksudnya meringkas isi sebuah buku. Jadi sangat ringkas dan mudah kalau menggunakan peta minda. Yang terakhir adalah peta minda itu menyenangkan dan mudah diingat. Karena ringkas, bisa diberi gambar-gambar atau icon yang berhubungan, itu bisa membuat menyenangkan dan mudah diingat. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi itu metode minda menurut Busan. Kalau yang ini metode minda, peta minda menurut Misalgo, kegunaan peta minda antara lain sebagai berikut. 1. Memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Dan yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Dan yang terakhir adalah mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Sudah paham yang untuk Michalko? Ya. Saya lanjutkan. Nah ini ya, ini adalah contoh wujud peta minda dalam bentuk aplikasi. Nah, di sini nanti kalian bisa memberikan judul, terus memberikan cabang-cabangnya, ya, terus sub-cabangnya, anak-anak cabangnya, ya. Nanti shape-nya ini nanti kalian bisa bentuknya bisa diganti-ganti sesuai keinginan, terus fontnya juga bisa diganti warnanya. Dan garis penghubung ini juga bisa diganti, mau putus-putus, mau tebel, bisa ya. Nah, ini contoh dari wujud peta minda dengan aplikasi. Sebenarnya tidak seperti ini, bentuknya masih banyak lagi ya. Nanti kita pelajari berikutnya. Selanjutnya, nah, yang ini adalah contoh peta minda manual. Kalau manual tentunya menggunakan apa? Ya, menggunakan tangan ya. Tidak menggunakan aplikasi. Ini ya, contoh di sini adalah sejarah komputer. Di sini misalnya judulnya, ide gagasannya adalah sejarah komputer. Kemudian disalurkan ke cabang. Cabang pertama adalah komputer generasi pertama. Nah, ini misalnya titel dari subnya diuraikan ciri-ciri komputer generasi pertama. Nah, ini bisa dituangkan di sini ya. Yang selanjutnya ke cabang kedua, komputer generasi 2, dan diuraikan ciri-cirinya. Nah, dan seterusnya sampai komputer generasi keempat. Nah, di sini kalian kalau menggunakan tangan manual bisa menggunakan warna-warna yang menarik ya, atau memberikan gambar-gambar kartun yang menarik juga. Tentunya harus berhubungan dengan inti dari judul peta mindanya. Dong? Ya, paham ya? Nah, kalian kalau sudah masuk ke peta minda dengan aplikasi, kalau di sini Pak Guru menggunakan aplikasi Mind Map ya. Seperti ini tampilannya, tampilan menunya hampir sama ya dengan aplikasi yang lain. Mesti ada file, ada insert, ada edit gitu ya. Nah, ini tampilannya
Dan di sini di press space or double click to edit, ini nanti untuk memasukkan judulnya. Klik 2 kali saja ya. Terus ketika judulnya, idemu apa, tuangkan di sini. Nah, untuk memberikan anak cabangnya, ini klik sini nanti ya, klik downloadnya ya, dan seterusnya. Kalau menyimpan nanti klik file, save, terus pilih tipenya apa, terus insert di sini bisa insert apa insert? Menyisipkan, ya menyisipkan, misalnya menyisipkan gambar. Di sini bisa, di sini juga bisa. Di sini menyisipkan background, warna background atau teks. Nah, di sini untuk pengaturan tulisan mau rata tengah, rata kiri, rata kanan ada ya. Dan menyisipkan yang lainnya ada di sini ya, attachment. Kalau di sini nanti kalian bisa search, mencari misalnya judulnya apa ya, karena banyak vitaminnya ya misalnya ya, atau diperbesar, diperkecil. Seperti ini ya bentuknya. Biar tidak penasaran, coba kita lihat video pembuatan peta minda. Iya. Nah, pertama kalian ketika main map addressnya di browser, setelah muncul klik aja main mapnya, terus ada tampilan seperti ini, klik free map karena ini kalian tanpa harus sign up. Tapi kalau kalian sudah mendaftar, tinggal sign in ya. Kalau di sini mendaftar ya sign up. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tampilan kerja dari mind map ya. Pertama, klik 2 kali untuk judul ya. Misalnya di sini saya mau memberikan ide atau judul atau gagasan tentang alat transportasi. Selanjutnya setelah memberikan judul, kita beri cabang pertama. Alat transportasi apa saja toh? Ya, ada air contohnya. Selanjutnya, sebentar ya. Selanjutnya di sini alat transportasi ada air, ada udara, ada darat, ada udara. Coba setelah judul subnya lagi cabangnya air apa? Misalnya transportasinya. Ya, kita klik dulu insert child node. Ya. Nah, ini ya keluar seperti ini. Transportasi air di sini contohnya adalah kapal laut. Terus kita tambahkan lagi apa lagi kapal laut? Selanjutnya kapal. Itu termasuk transportasi enggak ya? Transportasi perang ya? Kapal selam ya. Terus kita tambahkan notnya lagi. Nah, apa lagi? Yang seperti itu? Ya, speedboat. Ya. Kalian kalau di Ancol itu ya bisa nyewa atau di Bali itu ya. Speedboat. Selanjutnya adalah alat transportasi darat. Apa saja alat transportasi darat yang kalian ketahui? Ya. Pertama, bajai dulu ya. Coba saya ketikkan bajai.
Selanjutnya becak. Dari subdarat kita ke bajai, becak, apa lagi? Taksi. Satu lagi apa ya? Coba satu lagi apa? Ya, gokar. Gokar itu yang Gojek, yang mobil ya, ya. Benar. Nah, masih ada satu lagi untuk cabang udara. Kita klik insert geolognya, terus kita ketikkan. Misalnya kalau transportasi udara adalah pesawat terbang. Untuk menambah kita klik lagi. Sini apa? Ya, helikopter. Nah, ini ya. Ini sudah jadi peta minda dengan judul alat transportasi. Misalnya ada salah ketikan, kita bisa edit. Tinggal klik saja, klik 2 kali, terus diedit aja, ditipu aja, diganti teksnya. Nah, untuk shape atau bagian judul subnya itu bisa diwarna-warni ya, diwarna-warni baik shape-nya maupun teksnya. Itu kita pilih yang di sini tadi, style, font, color ya. Misalnya di sini mau saya ganti merah ya. Nah, change load style. Di sini ada background, di sini ada tag. Kita pilih background. Oke. Selanjutnya udara kita warna merah juga. Oke. Selanjutnya darat, sama juga. Nah, selanjutnya kalau ini sudah diwarnai, saya pengennya itu teksnya itu diganti warnanya biar kelihatan menggunakan warna teks. Itu ya. Kelihatan kan dari belakang? Ya. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa menyimpan pembuatan peta minda dari mind map menggunakan file save. Ini ya, save. Terus save file. Nah, setelah tersimpan, nanti kalian bisa mendownload. Mau bentuknya seperti apa yang kita download? Mau bentuk tipenya misalnya PDF bisa, JPG bisa, PPT, PDF, dokumen bisa ya. Nah, itu ya. Sangat gampang sekali kalau menggunakan mind map ya. Nah, ini bentuknya misalnya yang kita pilih adalah PDF. Di sini orientasinya arahnya mau berdiri atau tiduran, portrait atau landscape, kita pilih salah satu. Kalau sudah, kita klik export. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah, kita download aja. Bisa langsung di open atau di download ya. Coba kita open. Nah, jadinya seperti ini. Alat transportasi. Nah, ini bentuknya adalah yang bagan standar ya, bagan standar. Dan kalian kalau perlu bisa di download di sini atau di print ya, langsung bisa. Dari video ini anak-anak sudah jelas? Ya. Selanjutnya saya akan memberikan lembar LKPD untuk dikerjakan. Tapi kalau dari video tadi ada pertanyaan nggak?
Ada? Oh iya, Salsa silakan. Pak, apakah ada aplikasi lain selain Map yang bisa digunakan untuk membuat gambar piramida? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Salsa. Tadi di awal sudah ada ya. Jadi selain mind map, kita bisa menggunakan aplikasi yang lain. Contohnya tadi apa? Free Mind, X Mind. Terus apa lagi? Ya, waste mapping dan lain sebagainya. Ingat. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Ya, Annie. Ya, masuk. Ya. Pak, cara pembuatan gambar pada minat bisakah disisipkan ke belas? Tentu saja bisa ya. Tadi misalnya untuk memberikan gambar kita klik tadi ya, klik insert. Nah, kita bisa memberikan gambar di situ. Sudah paham Mbak Ani? Ya. Nah, ini ya sebenarnya langkah-langkahnya tadi. Setelah kita melihat video, kita coba kembali lagi, ulangi langkah-langkah buat Petaminda. Masukkan alamat mind map, klik mind map, dan seterusnya ya. Sudah jelas ini? Ya. Ada pertanyaan lagi? Iya, Jihan silakan. Untuk menyimpan piramida yang sudah dibuat caranya bagaimana? Untuk menyimpan Petaminda yang sudah dibuat caranya, ya seperti tadi. Kita coba sebentar ya. Kita kembali ke slide sebelumnya ini. Klik file, open, kan yang sudah disimpan. Iya, klik file, open, ya, gitu. Nanti sudah kelihatan, misalnya browse-nya mau tadi disimpan di mana. Tinggal klik itu aja, nanti keluar file yang sudah disimpan. Ada lagi pertanyaan? Iya, tidak ya. Coba kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru mau ngasih soal untuk pengetahuan, yaitu soal tertulis untuk pengetahuan ya. Ini LKPD saya berikan, nanti dikerjakan. Coba ada berapa soal di situ? Iya, ada 5 ya. Silakan dikerjakan, mau waktu berapa menit? Jangan lama-lama ya. Ya, berapa menit? Itu gampang ya. Kalian bisa browsing menjawabnya ya. Selanjutnya. Mati. Sudah selesai? Belum? Ya. Nanti kalau sudah selesai untuk pengerjaan soal pengetahuan ya. Nanti selanjutnya kalian mengerjakan soal yang di bawahnya itu adalah soal praktik. Nah, di situ kalian nanti berdiskusi untuk membuat Petaminda. Di situ sudah ada petunjuknya ya. Sesuatu sudah selesai ya? Sudah ya? Yang lainnya sudah selesai? Ya, sudah. Oke. Untuk soal isinya atau pengetahuannya sudah selesai, nanti dikumpulkan.
Selanjutnya ke soal praktik. Silakan bentuk dua kelompok saja, ya. Ini kelompok satu, ini kelompok dua, diskusikan. Di situ perintahnya adalah apa? Iya. Buatlah peta minda jurusan di sekolah kalian. Coba silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi kelompok satu dan dua. Maju aja. Di situ kalian disuruh membuat jurusan di sekolah dengan manual, ya, dengan gambar manual, ya. Ya, di situ. Nah, silakan digambar. Kalau lebih bagus itu dengan spidol warna-warni, ya. Boleh dikasih gambar. Jadi nanti kalian yang nomor satu ini sudah selesai buat sebuah peta minda tentang apa jurusan di sekolah kita secara manual. Selanjutnya yang nomor dua, sambil mengerjakan dengarkan Pak Guru yang untuk soal nomor dua, ya. Demonstrasikan pembuatan peta minda dari soal praktik nomor satu dengan aplikasi mind map. Yang satunya menggambar, silakan yang satunya membuka mind map dan buat aplikasinya di situ. Nanti dikumpulkan dengan flash disk. Terus kalian mempresentasikan kelompok 1 dan 2 gitu. Ya, salah satu membuka mind map-nya, terus membuat. Yang manual sudah selesai, ya. Ya, coba silakan dituangkan di aplikasi mind map.
Sudah selesai belum? Kelompok satu kayaknya sudah selesai, tinggal satu. Ya, sudah selesai ya. Coba kelompok dua sudah selesai belum? Ya, bisa untuk kelompok satu mempresentasikan, diwakili saja satu orang. Sambil kelompok dua menyelesaikan, diperhatikan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan peta minder kelompok kami yang berjudul 4 jurusan di SMK Muhammadiyah 1 Bungulan. Ini yang berbentuk mata ya teman-teman, yang tertulis, yang bertipe standar. Iya, betul. Ya, silakan. Kelompok kami juga membuat dengan aplikasi menggunakan Minmap. Iya. Coba. Ini sudah kelihatan kelompok dua sudah jadi seperti ini ya. Oh ya. Silahkan coba. Untuk kelompok satu, coba flashdisknya mana? Yang ini. Oh, ini benar. Ya, silakan dipresentasikan. Peta minder kami yaitu berjudul SMK Muhammadiyah 1 Bungulan, mempunyai 4 jurusan, yaitu yang pertama rekayasa perangan lunak, yang kedua teknik permesinan, yang ketiga teknik bisnis sepeda motor, dan yang terakhir teknik kendaraan ringan. Ya, itu menggunakan yang tipe apa, Pak? Tipe standar, Pak. Oh, standar ya. Jadi dari judul mengarah ke kanan, kemudian ada sub-sub dan seterusnya. Terima kasih, Mbak. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih upload. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil peta minder dari kelompok kami yang berjudul 4 jurusan di SMK Muhammadiyah 1 Bungulan. Ya. Itu pakai tipe apa, Pak? Top down. Oh, top yang ke bawah. Flash. Kami juga membuat dari aplikasi peta minder. Oh iya. Minmap. Oh, Dari menggunakan. aplikasi Minmap. Oh, main. Silakan. Yang pertama, judulnya SMK Muhammadiyah 1 Bungulan. Jurusannya ada 4, yaitu rekayasa perangan lunak, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, dan yang terakhir teknik bisnis sepeda motor. Ya. Ini menggunakan tema
standar top down ya? Ya. Ya, benar ya. Berarti sudah bisa, ini juga sudah menyisipkan gambar juga ya, sudah diwarna-warna. Bagus. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke anak-anakku, ini tadi sudah kalian presentasikan tugas prakteknya. Sesudahnya kita mau menyimpulkan, tapi sebelum menyimpulkan silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Dari materi dari pertama sampai terakhir tadi, sampai kalian sudah mempresentasikan, silakan ada yang mau menyimpulkan untuk materi Betaminda pada siang hari ini. Saya Pak. Oh iya, silakan Mbak Ibro Aldus. Betaminda adalah metode pengembangan ide, gagasan, atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang berkonsep. Bisa dibuat dengan manual maupun dengan aplikasi. Iya, benar ya. Jadi kesimpulan pada hari ini tentang Betaminda adalah ini ya. Betaminda adalah metode pengembangan ide, gagasan atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang, bagan, konsep. Bisa dibuat dengan manual maupun dengan aplikasi. Jelas? Ya, jelas. Jadi untuk materi pada pagi hari ini kita cukupkan ya untuk Betaminda. Untuk minggu depannya kita ke materi e-book elektronik buku ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan bersungguh-sungguh ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berguna untuk di kehidupan kita, baik untuk amalan dunia dan akhirat. Saya akhiri, tapi sebelumnya silakan nanti langsung pulang, jangan mampir-mampir, jangan lupa jaga prokesnya ya, tetap menggunakan masker, cuci tangan dan seterusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.